Kalau kemudian ada yang semacam ini, sedangkan yang dimaksud thayyib atau muhsan tadi itu man wati'a aywuti'a, manusia, mohon maaf, yang melakukan hubungan suami istri atau kemudian dia dikumpuli di dalam satu akad nikah yang sah dan dia seseorang yang hurrun merdeka, baligh dan berakal. Maka ketika dia sudah melakukan itu, pernah berumah tangga, mohon maaf, sudah pernah berhubungan suami istri karena memang sudah seperti itu, suatu saat kemudian dia melakukan perbuatan zina, lah ini ya darahnya itu halal, tetapi halalnya harus melewati pengadilan yang sah. Artinya begini adik, kalau orang ini dituduh berbuat zina, ya ini orang tidak bisa kemudian zaman berbuat zina, muhson, kemudian dibalangi, kemudian sampai mati. Gak boleh, gak bisa itu. Yang bisa mengeksekusi itu harus pemerintah lewat pengadilan yang sah. Dan pengadilan itu nanti harus bisa yang menuduh, orang yang menuduh fulan, menuduh si A berbuat zina, padahal si A ini sudah pernah berumah tangga. Sekarang duda, dia disebut berbuat zina, maka yang menuduh ini harus mampu menghadirkan 4 saksi. 4 lah, bukan 2. Kenapa kok 4 saat? Ini kaitannya dengan nyawa seseorang, hadirin. Berkaitan dengan nyawa seseorang, maka 4 ini. Yang 4-empatnya ini sama semuanya mengatakan dengan ungkapan yang sama. Dia melihat dengan mata sendiri, ya, ujungnya celak masuk di dalam lubangnya. Ini gampangan kiasannya begitu. Jadi betul-betul tahu ketika, mohon maaf ya, ketika masuknya itu tahu. Yang 2 tahu masuknya gitu, yang 2 kalau mek semerap wong loro nang kamar tok. Oh, berarti gak sampai 4. Yang menuduh berbuat zina itu tadi disebut qadzaf, hadirin. Dan qadzaf itu dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Nah, orang yang kemudian melakukan qadzaf niki hukum cambuknya adalah 80 kali. Berat hadirin. Ya. Lah terus siapa Ustaz? Lah kalau kemudian pengadilan tidak menyediakan hukuman yang setimpal sesuai syariat. Ya. Kemudian mungkin ada yang melihatnya cuma sebatas kamar, melihat di dalam kamar. Kalau cuma di kamar ya belum tentu, lebih sekak barang. Ya, kan kita nggak tahu hadirin. Ya, bemek longgowang kelam-kelam tok. Ya, kita juga, mestinya belum tentu, kamu jangan suudon. Ya, ini kaitannya dengan nyawa loh. Ya, kalau ternyata kemudian cuma 1 orang yang tahu, ya panjenengan ingatkan saja dia, saman hati-hati loh. Saman saya nggak tahu apa yang saman perbuat di dalam kamar, saya nggak menuduh. Kalau saman berbuat yang tidak benar, takutlah kepada Allah. Saya ingatkan cuma itu saja, gitu. Kenapa? Kemudian syariat tidak bisa kemudian ditegakkan sebab tidak ada saksi, ya. Lah maka kalau kemudian orang berbuat zina tidak ada saksi dan demikian ini ditutupi oleh situasi dan kondisi, sadarlah Allah sedang memberikan kesempatan baik kepada Anda untuk melakukan taubatan nasuha. Segera taubat. Ya apa Ustaz? Ya sudahlah, sudahi perbuatan yang seperti itu, jangan diulangi lagi. Kemudian Anda mau menyesal betul kepada Allah atas perbuatan itu dan jangan terulang dalam kehidupan kita. Lah kira-kira saya dengan menyesal taubatan nasuha itu apa sudah selesai perbuatan zina? Insya Allah, bukan kita mengatakan pasti. Insya Allah Allah kemudian memberikan maaf. Bagaimana selanjutnya hanya Allah yang tahu. Ya itu ada. Jadi memang sangat apa itu ya. Memang sangat rentan. Sebab mau menghilangkan nyawa itu butuh 4 saksi yang betul-betul kuat.
Kalau 3 saksi atau 2, semuanya orang yang menuduh itu dikatakan qadzaf. Ya, menuduh orang berbuat zina, hukum cambuknya 80 kali. Ya, ini. Lah kalau kemudian kita cuma tahu gitu, jangan kemudian kita langsung menyebarkan. Apalagi WA berantai. Ya, akhirnya ujung-ujungnya berita hoak. Ya. Fulan ambek fulana, rupanya no kamar berdua saoma. Ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ya mesti ngene lah. Ngoten ku mboten asal, kita nggak tahu. Ya. Ketika digerebek pun ya ternyata memang berdua, ya diingatkan. Karena memang tidak ada saksinya, tidak boleh kemudian yang namanya hukum ditegakkan, akhirnya kemudian orang itu kemudian yang berbuat itu dibunuh semua, nggak boleh. Karena belum terbukti secara syariat. Nah, kalau toh begitu, orang yang membunuh berbuat kezaliman yang besar, melakukan dosa yang besar. Dan kalau toh kemudian iya, bukan dia yang melakukannya, harus lewat pemerintah yang sah, yang kemudian keputusan pengadilan. Ya nggak pernah ada Ustaz. Ya sudah, itu berarti ditutup oleh Allah supaya yang bersangkutan mau taubatan nasuha. Itulah.